Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk memiliki hati yang murni, tanpa pamrih, dalam melayani Engkau dan sesama. Semoga hati kami tidak mencari kepentingan dan keuntungan kami sendiri. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini kita masih mengerti bagaimana Yesus memporak-porandakan sinagoga, para pedagang diusirnya, dan menyatakan kembali bahwa bait Allah adalah rumah doa. Kita coba lihat sebentar saudara, maksud Yesus apa sebetulnya? Tentu secara fisik bahwa Yesus mengusir orang-orang pedagang di bait Allah, karena di bait Allah bagi mereka atau sinagoga adalah tempat mereka mengorbankan korban, entah sapi, entah kambing, entah domba, entah burung merpati, dan seterusnya, sebagai korban, persembahan korban. Dan para pedagang money changer, ya, tukar uang, karena banyak orang Yahudi yang di perantauan yang datang ke sana. Sekali lagi kita bisa melihat apa arti pedagang. Pedagang adalah orang yang mencari keuntungan, tidak bisa tidak. Misalnya dia membeli 5.000, maka dijual 10.000 atau 7.500, ada keuntungan. Dan ada bargaining, ya, negosiasi. Jadi do ut des, saya melakukan sesuatu supaya saya mendapatkan sesuatu. Dan itulah kodrat dari perdagangan. Tetapi kita tidak bisa menerapkan aspek perdagangan ini di dalam hidup doa kita, dalam relasi kita dengan Tuhan. Meskipun dalam hidup kita seringkali melakukan itu. Kita berdoa sebanyak mungkin, novena A, B, dan C, kita ke gereja terus-menerus, ya. Dan kita berharap bahwa Tuhan memberikan kelimpahan kepada kita karena perbuatan baik kita itu. Dan inilah nampaknya benar, tetapi ini tidak selalu benar. Ya. Karena dalam hidup doa itu kita mempersembahkan diri kita. Kita bukan hanya kita memuji Tuhan demi kebaikan Tuhan, tapi bukan demi aku. Ketika kita semakin memuji Tuhan, semakin kita percaya pada Tuhan, semakin Tuhan akan melakukan apa yang Ia anggap baik padaku. Dan seringkali kita mungkin salah mindset cara pikir kita, seolah-olah kita berdagang, kita memberikan sesuatu korban, pergi ke gereja, pergi misa, baca kitab suci, doa rosario, dan seterusnya. Itu berharapan kita itu akan kita membuat semakin tumbuh berkembang, semakin mendapatkan banyak rahmat dari Tuhan. Dan inilah yang mungkin harus kita perbaiki dalam perspektif kita, dalam mindset kita. Ya, sekali lagi harus tanpa pamrih. Maka dalam bagian lain dari kitab suci dikatakan, aku hanyalah hamba yang tak berguna. Aku hanya melakukan apa yang baik yang perlu bisa kulakukan kepada Tuhan. Tidak lebih dan tidak kurang. Tidak ada jasa dalam diri kita, tetapi Tuhan sendiri jasanya. Tuhan sendiri yang akan melimpahkan rahmat dan berkat kepada kita. Maka para saudaraku terkasih, mungkin kita harus mulai merefleksikan, memurnikan pikiran, perasaan kita dan kehendak kita supaya semakin murni dalam penghayatan kita. Kita hanya menjalankan apa yang perlu kita jalankan pada Tuhan. Dan lebih lepas daripada itu, let it be, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dari konteks inilah maka kita bisa melihat dan mengerti bagaimana Bunda Maria. Let it be, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Tidak lebih dan tidak kurang. Dan itulah yang menjadi pedoman dan suatu nilai yang harus kita cermati. Sekali lagi, bukan lagi kita pamrih mendapatkan sesuatu, tapi melayani dengan tulus ikhlas, dengan tanpa pamrih. Ya, melayani dengan sukarela, dengan ikhlas. Yesus menderita wafat dengan sukarela, dengan ikhlas, karena hanya mengikuti kehendak Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita menjalankan kehendak Tuhan dengan ikhlas, dengan tulus. Bahwa Tuhan akan memberikan, pasti Tuhan akan memberikan sesuatu kepada kita. Ya, kalau kita menjalankan semakin tulus, semakin tanpa pamrih, semakin tidak meminta sesuatu. Meskipun kita tahu bahwa permintaan itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang perlu. Semoga
kita semakin memurnikan penghayatan kita, ya, kehidupan rohani kita bersama Yesus. Segalanya demi Kristus. Dan kita harus menjadi puritas kudus, kemurnian hati. Jangan berdagang dalam hidup kita. Do uddes. Bukan saya melakukan sesuatu supaya saya mendapatkan sesuatu, bukan. Saya melakukan sesuatu hanya karena ingin memuji Tuhan. Bukan lagi ritual, bukan lagi liturgis, tetapi saya hanya mempersembahkan yang terbaik yang bisa kuberikan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Bapa kita. Tuhan tidak minta kita melakukan banyak hal dari kita. Kita hanya mencintai Tuhan. Semoga Anda dan saya semakin memurnikan puritas kudus, kemurnian hati. Tidak untuk diri sendiri, tapi hanya untuk Tuhan, demi Tuhan, bagi Tuhan. Itulah kemurnian hati. Semoga kita semakin memurnikan penghayatan hidup kita. Dan seandainya doa kita tidak dipenuhi, bukan karena doa kita tidak dipenuhi, tapi karena mungkin belum waktunya. Kehendak Tuhanlah yang terjadi. Let it be. Semoga Tuhan memberkati Anda semua, memberkati kita semua untuk menerima situasi apapun yang kita alami dengan tulus ikhlas. Tuhan memberkati Anda semua hari ini, besok, dan seterusnya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Hari ini sama, besok sama, dan akan datang tetap sama. Itu tak pernah meninggalkan kita. Karena yang penting Tuhan tahu lebih daripada yang kita pikirkan dan bayangkan. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa,